sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas chapter 384, di mana pada chapter tersebut kita mendapati Makia berkhianat ke All For One. Suatu plot twist yang tidak diduga-duga sebenarnya. Tapi ada hal yang masih janggal terjadi di chapter kemarin, mulai dari penyebab Makia terbebas dari brainwash Shinso, status canon movie My Hero Academia, dan lain sebagainya. So untuk itu di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Makia dipaksa sadar dari brainwash. Meskipun kita tahu di chapter sebelumnya Makia tiba-tiba sadar karena kekecewaannya pada All For One, namun tetap saja ada hal yang membingungkan, yakni mengapa bisa Makia tersadarkan dari pengaruh quirk brainwash? Apa penyebabnya? Apakah hanya karena perasaan yang tersakiti atau apa? So, saya punya jawaban yang mungkin bisa membuat fenomena dilanggarnya efek brainwash oleh Makia bisa lebih masuk akal. Nah, ada 3 kemungkinan cuy. Kemungkinan pertama adalah porsi Makia yang seorang raksasa, sehingga efek brainwash yang digunakan oleh Shinso yang porsinya seukuran manusia normal membuat Makia dengan mudahnya tersadarkan dari efek brainwash Shinso. Dugaan ini didasari dari quirk gigantifikasi yang fungsinya dapat memperbesar segala organ tubuh penggunanya sampai ke batasan pembesaran yang bisa quirk gigantifikasi lakukan. Alhasil dapat kita duga bahwa Makia bisa menolak efek brainwash dikarenakan porsi raksasa yang dia miliki saat ini. Namun perlu dicatat bahwa pada saat Makia berbicara dengan All For One di chapter ini, Makia juga masih dalam pengaruh efek brainwash. Artinya brainwash Shinso masih mempengaruhi, namun tidak sekuat saat mempengaruhi manusia normal. Kemudian kemungkinan kedua adalah sepertinya ini karena kelemahan dari quirk brainwash itu sendiri. Sejauh ini yang kita tahu efek brainwash hanya dapat dibatalkan apabila korban mendapatkan serangan eksternal maupun internal, dan apabila serangan telah dilancarkan maka korban pun akan tersadarkan. Nah, di chapter ini Makia sempat diserang oleh All For One, tapi dapat ditangkis karena tubuh Makia yang luar biasa keras. Tak bisa digaruk dia cuy, kecuali mungkin kalau kena serangan asam dari Mina. Tapi bukan karena serangan All For One Makia bisa tiba-tiba sadar. Lantas apa yang membuat Makia bisa sadar? Nah, kita kembali ke judul kemungkinan kedua ini. Bisa saja ini disebabkan oleh kelemahan baru dari brainwash yang kita ketahui, yakni brainwash hanya bisa mencuci otak, namun tak bisa mencuci hati seseorang. Apa yang terjadi pada saat Makia berbicara ke All For One adalah bukan dari pemikirannya, bukan berdasarkan logikanya, dan bukan pula dari idenya. Tapi Makia berbicara murni dari hatinya yang terdalam, di mana Makia merasa dikhianati, diterlantarkan, dan hanya dimanfaatkan oleh All For One selama ini. Makanya di chapter ini juga Shinso berkata kalau dia hanya bisa mencuci otak manusia dan bukan mengendalikan hatinya. Dengan begini sudah jelas bahwa efek brainwash bisa dilanggar apabila hati seseorang lebih kuat ketimbang otaknya. Tapi jika kalian masih belum yakin, maka kita akan bergeser ke kemungkinan ketiga. Nah, kemungkinan ketiga ini adalah bisa jadi Makia sama dengan kasusnya Deku, yakni Makia disadarkan oleh kesadaran quirknya yang lain. Oke, nanti pasti timbul pertanyaan, lah emang Makia itu punya One For All? Jadi begini kawan-kawan, jika kita kembali ke momen pada saat Deku terbebas dari quirk brainwash, Deku sebenarnya dibantu tersadarkan oleh quirk dari pewaris One For All, yang mana pada saat itu Deku untuk pertama kalinya juga melihat kesadaran One For All yang datang menghantuinya, sehingga akhirnya Deku terbebas dari efek brainwash. Nah, ini disebut sebagai serangan internal, di mana di dalam diri seseorang ada kesadaran lain yang bisa menolak efek quirk brainwash. Well, bisa jadi penolakan brainwash pada Makia terjadi karena kesadaran quirk di dalam tubuh Makia yang melakukannya. Sebab tahukah kalian bahwa Makia ini punya 7 quirk berbeda di dalam tubuhnya, bahkan tanpa dia menjadi Nomo atau pewaris One For All sekalipun. Nah, antara lain quirk milik Makia terdiri dari quirk Endurance, Pain Blocker, Gigantifikasi, Dock, Energy Saver, First Gains, dan quirk Maul. Nah, dari ke-7 quirk ini pastinya salah satu quirk berusaha menyadarkan Makia dari efek brainwash. Makanya Makia bisa tersadarkan di sini karena ada quirk lain yang membantunya untuk keluar dari domain brainwash, sama seperti ketika Deku disadarkan oleh pewaris One For All sebelumnya. Itulah mengapa Shinso berkata di sini kalau hanya Deku dan Makia yang bisa menolak efek quirknya. Itu karena di dalam tubuh kedua orang ini ada berbagai kesadaran lain yang bisa membantunya keluar dari efek quirk brainwash. Canon.
Pas chapter ini rilis, semua fans My Hero Academia yang tak percaya kalau movie My Hero Academia itu canon langsung pada kaget cuy. Kalau ternyata secara langsung di chapter 384 ini, Bang Hori mengonfirmasi sekali lagi kalau movie My Hero Academia semuanya adalah canon. So sebenarnya ini dari dulu sih dikonfirmasi kalau apa yang terjadi di movie My Hero Academia 1, 2, dan 3 itu semuanya canon cuy. Bahkan prequel seperti Vigilante, spin-off Team Up Mission, dan novel School Brief serta filler dan lain sebagainya itu dinyatakan canon cuy. Jadi segala sesuatu yang memiliki alur ceritanya sendiri di luar alur cerita utama yang pernah ditampilkan selama masih ditangani oleh Bang Hori langsung, itu semuanya canon. So pertanyaannya, apakah kejadian di movie 1 itu canon? Iya cuy, itu sifatnya canon karena ada Wolfram yang terkoneksi dengan All For One, sehingga dia mendapatkan salah satu quirk, yakni augmentasi otot yang asalnya dari muskular. Kemudian di movie kedua ada Nine yang mendapatkan sedikit quirk All For One, sehingga ini juga masih terkoneksi. Dan di movie ketiga ada Flektorn yang memiliki kitab quirk Doomsday Theory. Itu juga canon karena kitab yang Flektorn jadikan pedoman untuk menghancurkan dunia adalah hasil karya ilmiah dari Dr. Kyudegaraki. Dan masih banyak lagi yang terkoneksi dengan alur cerita utama. So, dengan terkonfirmasinya canon seluruh movie My Hero Academia ini, maka akan memunculkan kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi di cerita utama, seperti keterlibatan Melissa Seal, Bakugo yang mungkin bisa dipinjamkan One For All lagi, atau keterlibatan asosiasi pahlawan dunia yang sebelumnya muncul di movie ketiga bisa saja terjadi di masa depan cerita utama nanti. Well, jadi jelas ya kawan-kawan, kalau seluruh properti My Hero Academia seperti movie, prequel, spin-off, dan filler itu dikonfirmasi canon oleh Bang Hori sendiri selaku kreator. Potensi kedatangan hero lain. Jadi banyak juga yang menduga apakah di akhir chapter ini menunjukkan hero-hero luar negeri akan segera datang setelah viralnya perang antara hero versus villain di Jepang. Kalau menurut saya pribadi sepertinya iya, terutama hero yang selama ini sudah ditunggu kehadirannya. Oke, jika kita perhatikan di sini ada pro hero dari Mesir yakni Salam, kemudian ada Presiden Amerika, lalu ada Electoplan yang sedang berada di Inggris. By the way, Electoplan ini harusnya pro hero Amerika sih. Gak tahu kenapa kok bisa kesasar di Inggris ya kan. Nah, dari Easter egg ini bisa saja memberi kita clue kalau hero-hero luar negeri akan segera nimbrung di perang yang terjadi di Jepang saat ini. Berhubung mereka juga sebenarnya sudah OTW, namun ditahan karena kematian Star and Stripe. Di sini juga dapat kalian lihat Presiden Amerika dan Komandan Akbar, di mana mereka berdua ini memiliki hak prerogatif untuk mengirimkan hero berbakat mereka untuk terjun ke Jepang. Tapi lupakan hal itu kawan-kawan, karena yang lebih kita tunggu adalah kemunculan Koichi Himawari dengan codename hero Skycrawler. Apakah dia akan datang dari Amerika ke Jepang untuk membantu negaranya? Sepertinya iya, karena di panel ini ada Easter egg pemandangan kota New York yang diperlihatkan, di mana Koichi dari Vigilante adalah hero sidekick yang tempat operasinya berada di kota New York, Amerika Serikat. So, apakah Koichi akan hadir di event perang saat ini? Ya, saya sangat berbesar harapan ya, semoga karakter favorit saya di Vigilante bisa ikut nimbrung di cerita utama. Ayolah Bang Hori, keren lo nanti. Dan bisa kalian lihat juga di sini ada Dead Arms. Nah, dari Dead Arms ini juga bisa menjadi clue bahwa mungkin hero-hero yang sudah pensiun sebelumnya nanti akan kembali untuk membela tanah airnya. Karena melihat kondisi hero-hero Jepang yang saat ini sedang mati-matian, masa iya si mantan pahlawan ini diam-diam saja di pengungsian? Ayolah, kalian pasti bisa. So, itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.